Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kembali kita, hadirkan kita dalam kebaikan. Allah ridhain kita semua yang hadir. Allah berkahin kita, Allah mudahkan segala-galanya. Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama mengkaji istifadah wal mudzakkar wa tadhkir termasuk di kitabillah wa sunnati Rasulillah wa da'ilal huda wa dhalal al khair tiga maduni la ghurbi min Allah taala wa la haula wa la quwwata illa billahi al azim. Seperti biasa kita akan membahas beberapa hal sesuai dengan apa yang telah kita rangkumkan, bahwasanya sebentar lagi, beberapa hari lagi, 6 hari atau 5 hari lagi kita memasuki satu ibadah yang luar biasa yang disebut dengan ibadah kurban. Ibadah yang banyak pertumpahan darah dari binatang, yaitu sapi kurban, kambing dan sebagainya. Malam hari ini kita belajar sedikit perihal kurban, tapi dalam perspektif yang lain. Artinya hikmah kurban yang bisa kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mudah-mudahan insya Allah jadi pelajaran buat kita semua yang hadir. Amin. Kurban ini adalah satu ibadah yang disyariatkan dari ayahnya, atau yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana banyak kejadian yang luar biasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah ibadah kurban itu sendiri, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dalam perspektif kehidupan kita. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau itu mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu belum memiliki seorang keturunan, belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Nah, kalau kita ambil kiasnya, anggap Nabi Ibrahim ini, ambil kias hikmahnya, belum memiliki rezeki yang Allah titipkan dalam bentuk kehidupannya, sampai dengan waktu yang cukup panjang. Nabi Ibrahim sabar menunggu menanti, sampai dengan mengatakan bahwasanya aku berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, mengejar, bermunajat menuju Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan rezeki, yaitu berupa seorang anak. Sampai akhirnya ketika Nabi Ibrahim menikah, yang tidak dikaruniai anak, akhirnya menikah lagi dengan siapa? Siti Hajar. Ya, setelah sekian lama akhirnya memiliki seorang keturunan yang Allah berikan, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dengan kurun waktu yang cukup panjang Allah berikan Nabi Ismail itu sendiri. Artinya rezekinya Allah kasih dengan waktu yang cukup panjang, tidak dengan instan. Nabi Ismail itu Allah kasih dengan harapan yang tinggi, dengan penuh pengharapan yang luar biasa. Dengan usahanya, doanya, munajatnya, Allah berikan yang disebut dengan Nabi Ismail. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim gembira luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim bergembira, disitulah akhirnya Allah berikan banyak hal. Dan tahulah, ketika Nabi Ibrahim berharap mendatangkan atau didatangkan rizki Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, di sini Nabi Ibrahim selalu berdoa dengan doa Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan saya keturunan, berikan saya anak-anak yang soleh, sampai dengan kurun waktu yang panjang. Ini kurun waktunya bukan setahun 2 tahun. Sampai dikatakan dalam riwayat ini, sampai Nabi Ibrahim itu sampai umur 86 tahun ya, yang dimana istrinya sudah menua. Waktu yang kurun panjang, minta rezeki kalau gitu. Tapi Allah belum kasih, sampai tiba waktunya Allah hadiahkan itu Nabi Ibrahim yang namanya Ismail, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari doa yang dipanjatkan setiap hari, doa yang munajatkan setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan itu Nabi Ismail. Ya, Allah kasih dari apa yang diminta. Ya. Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami kabarkan gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ismail. Ya, yang dimana Allah sifati Nabi Ismail ini dengan sifat yang luar biasa. Apa itu? Gulamin halim, anak yang sabar, luar biasa. Allah kasih itu Nabi Ismail untuk Nabi Ibrahim. Ya. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim girang.
ketika dihadiahkan atau diberikan rizki oleh Allah berupa seorang anak, artinya yang dia minta nggak meleset. Minta anak dikasihnya anak rizkinya. Falamma balagha ma'ahu syai qala ya bunayya inni ara fi manami. Ya. Begitu Nabi Ismail sudah mencapai umur yang dimana bisa kerja bareng sama Nabi Ibrahim, umurnya udah dewasa nih, udah bisa usaha bareng. Ya, artinya udah bisa dijadikan jalan bareng lah, berdampingan. Ya, lalu Nabi Ibrahim Allah berikan mimpi. Dengan apa mimpinya? Mimpi perintah wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail, anak yang dia nantikan dan dia tunggu-tunggu. Ya. Maka ketika perintah itu turun, Nabi Ibrahim gelisah dan sebagainya, akhirnya bertanya kepada Nabi Ismail. Qala ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Ya. Inni ara fi manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, kata Nabi Ibrahim. Ya, aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau, wahai anakku Ismail. Madza tara, ya kan? Apa pandanganmu, wahai Ismail, tentang mimpi saya nih, kata Nabi Ibrahim. Sekian tahun kamu saya banggakan, saya harapkan, sementara saya mimpi ada wahyu, kamu harus saya sembelih. Madza tara, atau madza ra'yukum, apa pandangan kamu? Apa jawaban Nabi Ismail yang punya keimanan yang tinggi? Qala ya abadi if'al ma tu'maru, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallahu minas sabirin. Ya. Insyaallah engkau akan termasuk orang yang sabar. Ini yang ngomong anaknya. Perintahkanlah ayah apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kau orang yang sabar menghadapi perintah ini, ujian ini yang luar biasa. Ya. Nah, dari kisah ini, singkat ini sampai sini, Anda mau ngasih tahu sama antum, kurban itu laisa bikanamil ghanam. Ini kurban ini bukan soal kambing. Ya. Ini bukan soal kambing. Kita bicara kurban, hidup kita cuma urusan kambing. Kambing itu last minute, akhir dari cerita Nabi Ibrahim itu kambing. Jadi kalau orang bicara kurban, bicara kambing, hina. Sebab Al-Quran menjelaskan kurban itu bukan tentang soal kambing. Tapi ada sesuatu pelajaran. Khalaqal khalqa la hikmah wa tawa'aliha ilma. Ada hikmah yang diambil dari kisahnya. Kenapa adanya ini ibadah kurban? Jadi bukan soal seberapa banyak kita beli kambing yang besar, beli sapi yang besar, atau siapa yang kurban, siapa yang tidak. Bukan soal itu. Tapi ada sesuatu. Ya, karena kambing itu last minute, akhir daripada kisahnya. Baru ada urusan kambing. Dari awal kisah Nabi Ibrahim gak ada cerita urusan kambing. Ya. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Ismail menyetujui untuk disembelih oleh ayahnya, dan ayahnya pun ridho atas ujian yang Allah berikan? Apa yang terjadi? Falama aslama wa talahu lil jabin. Ya. Maka ketika keduanya, kata Allah dalam Al-Quran, telah berserah diri, ya, yaitu Nabi Ibrahim, ya, dan anaknya berserah diri, lalu Nabi Ibrahim membaringkan anaknya untuk disembelih pada tiba waktunya tersebut. Ya, ini yang disebut dengan luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pengen disembelih anaknya, apa yang terjadi? Ya, wa nadainahu an ya Ibrahim. Lalu kami panggil, kata Allah, itu Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata Allah, qad sadaqta ru'ya, kau ini telah bersungguh-sungguh membenarkan mimpi dariku, kata Allah. Ya, inna kadzalika nujzil muhsinin. Ya, dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat demikian, kata Allah. Jadi ketika Allah berikan ujian yang besar, Allah berikan masalah yang besar kepada Nabi Ibrahim, Allah berikan sesuatu yang luar biasa ujian, dan Nabi Ibrahim menerima itu dengan lapang dada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan apa? Inna kadzalika nujzil muhsinin. Begini caraku memberikan kepada orang-orang yang sabar terhadap ujianku, kata Allah SWT. Apa itu? Inna hadza lahwal bulughul mubin. Sungguh, kata Allah, ini benar-benar ujian buat engkau, wahai Ibrahim. Ujian yang besar, anak yang jadi korban, kata Allah. Ya, fadainahu badhihin azim.
Lalu kami tebus, kata Allah, aku akan ganti bagi orang yang sabar seperti engkau wahai Ibrahim, anakmu dengan seekor kambing, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kau bisa kembalikan anakmu kepada dirimu. Wa tarakna alaiki fil akhirin, dan kami abadikan pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, dan kami jadikan ini sebagai contoh untuk orang-orang yang akan datang nanti. Quran yang ngomong. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ketika Nabi Ibrahim dihantam satu musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk akal, anak disuruh korbanin, tapi Allah bukan bicara tentang itu, tapi Allah ngasih tahu bahwa ujian Allah itu besar, luar biasa, gak kecil. Allah kalau menguji hambanya ini bukan sebatas kecil-kecil, enggak. Allah uji dengan luar biasa, ya, dengan ujian yang sangat besar, ya. Inna kadzalika nujzil muhsinin, kata Allah. Begini cara aku menguji orang-orang yang sabar, kata Allah. Gak main-main ujian orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal balaul mubin. Dan ini sungguh benar-benar ujian yang nyata. Jadi kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim ini, kisah ini menggambarkan luar biasa. Ketika seseorang berdoa, munajat. Ya. Ini apa hikmahnya di balik kisah ini? Anda kasih tahu ya hikmahnya. Ya. Atau kita lanjutin dulu sedikit nih. Ini ketika udah diganti dengan seekor kambing, ya. Allah bilang apa? Kami abadikan untuk orang-orang kemudian yang akan datang. Salamun ala Ibrahim. Selamat, kata Allah, kesejahteraan buat engkau wahai Ibrahim, kata Allah. Ya, kadzalika nujzil muhsinin, dan beginilah cara kami membalas, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman. Ya. Lalu ternyata nggak cuma itu. Ketika Allah perintahin Nabi Ibrahim buat menyembeli anaknya, lalu diganti dengan kambing. Lalu Allah bilang Nabi Ibrahim ini bahagia, sejahtera. Apa gantinya? Nabi Ibrahim nggak cuma diganti dengan kambing tuh anaknya. Apa gantinya? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa kami lahirkan lagi satu anak yang namanya Ishak. Ya, dan dialah termasuk orang-orang yang soleh juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Double. Yang kita pikir bakal kehilangan satu, ternyata Allah ganti jadi tuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyarnahu bi ishaqin nabiyyan minas shalihin, ya. Wa barakna alaihi alal ishaq, dan aku berkahi. Udah ditambahin Nabi Ishak, dan kata Allah apa? Wa barakna alaihi alal ishaq, dan aku berkahi pula kepada Ishak sebagaimana aku berkahi kepada Ibrahim. Ya, wa min dzurriyyatiha muhsinin wa dhalimun nafsihi mubina. Kami limpahkan keberkahan kepada Ishak sebagaimana kami berikan kelimpahan kepada Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini pelajaran besar buat kita yang bisa diambil. Apa pelajarannya? Nih. Ya. Allah meminta apa yang pernah dulu kita minta. Tuh pelajaran Nabi Ismail. Allah meminta apa yang dulu pernah kita. Nabi Ibrahim pernah meminta Ismail, ya kan? Begitu minta Ismail, didatang satu waktu Allah minta balik tuh Ismail. Redo nggak? Ikhlas nggak? Kita minta nih sama Allah terhadap sesuatu, tapi ketika Allah minta balik, kita nggak redo. Sehingga gimana mau Allah ganti yang lebih baik? Gimana mau Allah tambahkan sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dalam kisah kurban ini? Sedangkan tidak ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian minta kepada Allah. Lalu Allah minta kembali, lalu Allah hilangkan dan binasakan. Itu tidak pernah terjadi berdasarkan ayat Quran ini. Yang dimana Allah bilang ini sebagai contoh buat orang kemudian hari. Artinya nanti kisahnya bakal begini hidup kita, gak bakal bergeser dari Al-Quran. Kita minta sama Allah agar diberikan sesuatu dalam hidup kita, tapi begitu Allah meminta sesuatu dari kita, dari apa yang pernah kita minta, kita enggak kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Keajaiban Allah yang termasuk nujzil muhsinin ini, orang-orang yang seperti itu kita nggak dapetin dalam hidup kita. Susah kita dapetin. Sebab kenapa? Hikmah ini nggak ada dalam hidup kita. Perspektif ini nggak ada dalam hidup kita. Tapi kalau perspektif ini ada dalam hidup kita, insya Allah percepatannya semua akan terlihat sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekali lagi, ini bukan soal kambing, tapi bagaimana hikmah dibalik
Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekian tahun. Kita minta punya mobil bukan sehari 2 hari. Kita minta punya rumah bukan sehari 2 hari. Kita minta punya jabatan bukan sehari 2 hari. Kita minta punya jodoh bukan sehari 2 hari. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pengen punya duit banyak, pengen punya rumah yang bagus, pengen punya anak yang soleh, pengen. Enggak, kita mintanya waktunya panjang. Begitu Allah kasih, kita girang. Tapi begitu Allah uji, dengan Allah minta lagi sebentar, sini coba tes, kasih ya, kita nggak ridho, kita nggak terima, kita nggak ikhlas, ya. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya bertambah, Allah ambil dengan cara paksa. Cara paksa, kasih nggak? Ambil paksa. Tahu-tahu mobil hilang, tahu-tahu rumah kebakaran, tahu-tahu anaknya kecelakaan. Allah ambil dengan cara paksa, ya. Ketika keridhaan itu tidak dapat. Ini kita belajar dengan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim artinya apa? Semua bentuk buah dari kesabaran pasti punya ganjaran. Dan ingat prinsip hidup kita yang perlu kita ketahui, Allah bisa meminta apa yang pernah kita minta. Dan ketika Allah bisa memberikan, kenapa kita sebagai hambanya tidak bisa memberikan apa yang telah Dia berikan? Ana kasih duit 10.000 ke Luki. Suatu saat Ana minta 10.000, Luki akan punya sifat jiwa. Beb pernah kasih Ana kasih lagi deh Beb. Gak apa-apa, Ana bantu balik. Bisa. Tapi kalau buat sama Allah berat. Ya, buat sama Allah berat. Allah kasih kita kenikmatan, tapi ketika Allah meminta kenikmatan dari yang kita punya, dan kondisi apa? Allah tidak mengambil sesuatu kecuali kat abdallahu khairu minha. Allah tidak akan ngasih kecuali Allah tidak akan ngambil kecuali Allah bakal gantikan yang lebih baik. Udah jelas tuh. Tapi tetap keridhaan itu hilang dari diri kita. Enggak bisa. Enggak bisa. Akhirnya Allah ambil paksa. Ya, ini masuk nih sama kejadian yang kemarin itu kan. Jadi pokoknya kalau orang udah nggak ridho terhadap sesuatu, kelas paksa, sifatnya paksaan dari Allah SWT, disikat semuanya sama Allah. Selesai. Makin nggak ridho, makin nggak nerima, bukannya makin bagus, makin hancur. Itu yang terjadi. Allah bilang kita. Jadi sekali lagi Anda sampaikan, Allah ngasih hajat kita gampang, bisa Allah kasih. Ingat, bukan berarti apa yang udah Allah kasih ke kita terus kita nikmatin apa gitu, enggak. Bisa jadi suatu saat Allah minta lagi. Ya, dengan caranya Allah permintaan tersebut, gitu. Nah, ketika Allah minta lagi, kita bisa terima nggak? Atau kita ngerasa gue udah punya harta banyak nih, atau gue udah punya kehidupan banyak, gue udah punya rumah bagus, gue udah punya ini bagus, gue punya itu, terus nggak bisa lagi, nggak. Akhirnya itu yang terjadi, hilang semuanya di kemudian hari, sirna semuanya di kemudian hari. Nah, ini kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa dahsyatnya Nabi Ibrahim menunggu kesabaran. Hikmah yang pertama, hajat itu nggak langsung dikasih. Ya, kalau mau langsung dikasih Allah bisa, tapi Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail itu anak yang punya kualitas bagus. Sampai dikatakan ya gulamil mubin, gulamil halim, anak yang sabar, yang soleh, yang luar biasa. Kasih diminta bertahun-tahun baru dikasih. Jadi kalau kita baru setahun 2 tahun doa, kayaknya agak sedikit bercanda aja. Nah, kita suruh contoh nih para nabi. Nabi Ibrahim 86 tahun, 85 tahun, 83 tahun baru dikasih keturunan. Ini baru 2 tahun. Nabi ini 2 tahun gak punya anak. Anda nikah 5 tahun gak punya anak. Anda 10 tahun gak punya anak. Anda begini gak punya. Nabi 80 tahun gak punya anak. Ya, tapi bukan soal urusan anak. Makanya apapun masalahnya, kuncinya balik lagi ke diri kita. Karena kalau ada orang yang datang masalah anak, yang kita suruh perbaiki bukan itu cek ke dokter, mungkin kualitas air mani yang jelek atau apa, enggak. Ente punya masalah apa sehingga Allah tidak titipkan rezeki tersebut. Yang diintrospeksi diri dulu. Karena Allah mau bikin tiba-tiba, misalnya dia mohon maaf mandul, Allah bikin jadi nggak mandul semenit buat Allah, sedetik, nggak susah. Dokter udah vonis nggak bakal bisa punya anak seumur hidup, Allah bikin jadi punya anak, banyak ribuan orang yang udah terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya urusan rezeki itu bukan urusan seperti apa ikhtiar kita doang, tapi ikhtiar dalam kita seperti apa, kita pernah bahas. Lihat ke dalam dulu, jangan lihat keluar. Lihat keluar tidak akan menyelesaikan. Nah, Nabi Ibrahim ini ketika dia berlari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sekian tahun meminta, dia sabar.
Dia nggak komplain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar, dia memperbaiki dirinya dengan aktivitasnya dan sebagainya sampai akhirnya Allah titipkan. Begitu Allah titipkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lahir sampai Nabi Ismail pengen disembelih, itu jaraknya nggak lama. Soalnya bukan dikatakan Nabi Ismail udah nikah, tapi Nabi Ismail sudah bisa membantu Nabi Ibrahim bekerja. Berarti kan belum gede-gede banget, belum dewasa-dewasa amat. Ya kalau bahasa kita ini umur masih 15, 16, 17 tahun. Ya Allah cabut tuh dan balikin. Redho nggak? Tapi lihat kita contoh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Ismailnya karena didikannya Ibrahim, Nabi Ismail diserahkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ganti itu dengan apa? Allah ganti itu dengan seekor kambing. Ya. Bagaimana keridhaan kita terhadap sesuatu. Jadi ini yang dimaksud kedahsyatan. Dan ingat pesannya dari kisah Nabi Ibrahim ini, setelah kambing itu dikorbanin, ya apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Kan kita ngeliatnya begitu tuh. Bukan diganti doang. Kalau kita pikirnya cetek cuman ya udah Nabi Ibrahim terus diganti sama kambing, selesai kisahnya. Enggak. Di Quran nih surat As-Saffat dari ayat 107 sampai 113 itu membahas rinci masalah itu. Ada kelanjutannya. Begitu diganti dengan kambing dan ditambahkan anak yang baru Ishak, dan disejahterakan kepada Ibrahim dan diberkahkan kepada anak-anaknya. Dahsyat lah. Kan main-main. Allah kasih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuncinya apa? 1, sabar. 2, redho. 3, ikhlas. 4, terima dari apa yang sudah Allah katakan. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik dalam hidup kita. Tapi kalau udah gak terima, kalau udah menentang, kalau kita ngerasa yang ngambil itu orang, udah masalah tuh. Ya kita punya duit 10.000 ya. Terus ada orang main-main nipu kita, hilang 10.000. Kalau secara manusiawi hilang 10.000. Tapi kalau kita menganggap nggak mungkin dia bergeser ke duit, kecuali udah dari takdirnya. Bisa jadi nih orang cuma perantara buat ngambil duit kita. Ya kan? Mungkin karena kita berat untuk ngeluarin, Allah udah ngasih kode lewat mana segala macam, kita nggak mau juga. Ya Allah udah minta lewat siapa, di jalanan ada orang minta-minta, kita acuh. Di sini ada orang minta-minta, kita nggak peduli. Di sini ada orang ini, kita nggak peduli. Udah sekarang diambil paksa, hilang. Cara Allah. Itu kehidupan kita nggak keluar nih dari Al-Quran yang Allah jelaskan. Ya, dan kisah ini perspektifnya luas, bukan about Gonam, bukan soal kambing doang. Ya, tapi bagaimana keikhlasan kita. Dan anda dapati orang yang berkurban sekarang jauh dari hikmah ini. Jauh dari hikmah. Kenapa kita bisa bilang jauh dari hikmah ini? Anda harus korban di tahun ini. Buat apa? Ya berkorban, bagi-bagi kambing. Bagi-bagi daging, bagi-bagi kambing gitu. Tapi maknawinya ada apa? Nanti jangan main kurban-kurban aja. Itu. Ketika ente bisa memerankan atau menjadikan diri kita sebagaimana memasuki ruhnya atau jiwanya Ibrahim dalam memerangi keajaiban Allah, kita kurban kita digantinya dahsyat. Kalau benar kurban kita digantinya dahsyat. Nggak cuman kambing ketemu tahun depan kambing lagi, tahun depan kambing lagi. Nggak begitu tahun ini. Rasulullah SAW kurbannya berapa banyak kan? Ratusan dalam riwayat kambing kurbannya Nabi. Jadi kalau tahun ini 1 dengan ilmunya Nabi Ibrahim, ya kita ikhlas dengan apa yang kita korbankan. Ya, motor tuker kambing, ini contoh. Ya, ini kan motor paling kita sayang. Redo nggak buat kurban? Sebab kurban cuma 3 hari nih dalam setahun. Belum tentu umur kita nyampe tahun berikutnya. Aneh nggak redo. Udah besok ketemunya kambing lagi lebih kecil, bukan? Bisa jadi, bisa juga kurban. Tapi ketika kita redho, ngambilnya dari Quran, jangan dari ucapan aneh. Simulasinya simulasi Quran yang diperanin, janjinya janji Quran yang diperanin. Ya, sehingga kurban kita pakai ilmu. Allah bilang kurban itu kendaraan di akhirat. Jadi sekarang orang kurbannya gede-gedean.
nyari kambing harga 50 kilo, nyari sapi yang harga 300 kilo, 500 kilo, 800 kilo, apa segala macam. Gede-gedean kurban. Ketemu tahun depan, ya belum tahu. Saya nyusul, saya ini bisa begini kan gitu. Kita nggak pernah tahu rezeki kita. Tapi kalau kita pakai ilmunya Al-Quran, ya Allah bilang dalam Al-Quran apa? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasadiyan min khasyatillah wa tilka amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau aku tuh andai kata nih Quranku turun di atas gunung, kata Allah, kalian akan melihat gunung itu hancur, kata Allah. Saking agungnya itu Al-Quran, la'allahum yatafakkarun, supaya kita berpikir betapa dahsyatnya hikmah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Betapa tingginya itu prioritas Quran yang menjelaskan. Kita nggak pakai ilmu ini biasanya dalam ubudiyah. Tahu ilmunya udah dirangkum aja, tapi ilmu hikmah dari Qurannya kita tutup mata. Padahal kalau kita tahu, apa yang kita keluarin dalam ibadah kurban, apa yang kita keluarin dalam ibadah kurbannya dan sebagainya, wah paling pantang kita. Tahun ini kurban ukuran 20 kilo, besok 40 kilo. Secara hukum Quran begitu. Karena ketika kita ikhlas dengan apa yang kita keluarkan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Gitu. Dan digantinya double. Udah double berkah. Wah, itu prinsipnya dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada orang tidak seperti itu, pertanyaannya kita pakai nggak nih ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perspektif kurban? Ini bukan soal kambingnya, gitu. Tapi soal kemampuannya, soal bagaimana keikhlasannya, ya kan? Tapi orang yang jalanin itu, insya Allah, anak yakin 1000% diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Ismail diganti oleh seekor kambing. Kita kan nggak punya Nabi Ismail nih. Kalau bahasa kesayangan kita nih, apa sih yang antum minta bertahun-tahun baru udah dikasih sama Allah? Pengen punya apa? Berat nggak buat ngelepasin? Berat, tukar kambing. Motor kendaraan, kambing kendaraan. Nih motor gue pakai di dunia, gue butuh motor ini bisa nyampe di surga biar bisa pakai sono. Ya, tukar kambing. Beliin kambing yang bagus, tukar. Gitu. Kalau ente pegang ilmu ini, ya, insya Allah sebulan 2 bulan digantiin motor yang lebih dahsyat dari Allah SWT. Ya, kenapa kita ibarahinnya ke situ? Karena memang saat ini kita bukan anak yang kita bisa kerjain, tapi benda, harta. Buat ditukar seekor peliharaan atau hewan yang disyaratkan kurban. Tukar. Ya, berat. Ingat prinsipnya Allah. Allah mengambil apa yang kalian minta sebelumnya. Ridho nggak? Kalau ridho, cuma bercanda doang, mintanya Allah. Ngetes dong, ngetes. Lihat lakum ayyukum ahsanu amala. Allah nih minta sama kita ini cuma bercanda. Karena dia tuh mampu, cuma pengen tahu nih ente ridho apa enggak. Ente ikhlas apa enggak. Ente bisa menempatkan posisinya sebagai hamba atau sebagai hubbud dunia. Itu beda. Allah cuma pengen uji. Ente menjadikan itu di dalam hati atau di tangan. La tadau dunia fil qulub, walakin yadau dunia fil yad. Taruh dunia itu di hati, jangan di hati tapi di tangan. Kalau di tangan kita gampang buat berkorban, tapi kalau di hati berat. Ya, di situ kita menguji. Kira-kira bangunan kita di hati apa di tangan? Anak kita di hati apa di tangan? Kendaraan kita di hati apa di tangan? Rumah kita di hati apa di tangan? Semua balik lagi. Ya. Apakah dengan kita bilang tahun ini saya jual motor buat kurban, apakah pada hari H motor yang kita jual? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Belum tentu terjadi. Bisa jadi begitu udah dekat-dekat mau hari ya motornya mau dijual, tahu-tahu ada yang ngasih rezeki berlimpah. Atau nih motor dijual, kambingnya beli. Itu. Tapi keridhaan kita terhadap sesuatu yang kita punya di situ yang Allah pandang. Jadi bukan soal kambing, bukan soal kambing, bukan soal hari H kita motor, bukan. Soal maknawinya luar biasa. Ya, gitu. Sebagaimana kekhawatiran Fir'aun dan ibunya Musa. Ya. Ibunya Musa mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi, Fir'aun mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Itu perbedaan itu. Fir'aun mengkhawatirkan ada seorang anak yang bakal lahir menghancurkan kerajaannya.
Belum terjadi. Dikhawatirkan. Ibunya Musa ketika dengar Fir'aun seperti itu, dia khawatir, takutnya anaknya dia dibunuh. Jadi yang ini belum terjadi, yang ini yang sudah terjadi. Gitu. Yang ini belum terjadi udah kocar kacir, yang ini belum terjadi tetap dengan iman sampai Allah perintahkan hanyutkan itu Musa di sungai. Begitu dia terjadi tetap sami'na wa ta'ana. Ikutin. Akhirnya kemenangan yang Allah berikan. Kita mau jadi siapa? Ibunya Musa atau Fir'aun? Dalam perspektif kurban itu sendiri yang kita pahami dalam kehidupan kita. Makanya orang yang memahami itu insya Allah kurbannya makbul. Percaya omongan anda. Di Quran yang ngomong kurbannya makbul. Sebab kenapa dia bilang kurbannya makbul? Kurban bil ilim. Ente di kurban pakai ilmu sekarang. Bukan cuma sekedar beli kambing bagiin keluarga. Aduh, itu mah tugas yayasan aja. Bukan tugas personal. Ya, tugas lembaga deh nyalurin. Tapi tugas kita yang personal individual, ya kita pakai ilmunya buat itu. Biar kejadian. Biar Allah kasih yang terbaik. Nggak ada cerita ya Arab. Karena mau contoh di Ibrahim. Kalau Ibrahim saja bisa Allah gantikan dengan lebih baik. Ya, dengan Allah gantikan dengan Ismail dan Allah tambahkan anaknya malah jadi 2 terus diberkahin keluarganya semua, masih anak nggak bisa. Masih gara-gara kurban anak susah, masih gara-gara kurban anak miskin, masih gara-gara kurban anak nggak dapat apa-apa. Bisa nggak kurban nggak dapat apa? Bisa kalau nggak pakai ilmu. Seperti apa? Seperti ratusan orang yang tidak memiliki ilmu dalam kurban. Begitu aja tiap tahun. Begitu aja udah. Sebab misinya kurban buat apa? Dibagiin sedekah. Dibagiin sedekah. Kurban ini Allah adanya cuma sekali setahun. Kenapa ente niatin cuma sedekah bagi ke tiap orang? Kalau sedekah ente beli kambing bagiin tetangga bisa makan, tapi ada hikmah yang luar biasa yang nggak bisa didapetin di bulan-bulan lain. Di sini yang mahal. Harinya sama, bulannya sama sama bulan yang dikerjain Nabi Ibrahim. Prinsipnya sama sama yang dikerjain Nabi Ibrahim. Waktunya sama sama yang dikerjain Nabi Ibrahim. Kenapa hasilnya beda? Nah, itu pertanyaannya. Bulannya sama, waktunya sama, Qur'annya sama, kok hasilnya bisa beda? Sebab yang diniatin Nabi Ibrahim, yang disabarin Nabi Ibrahim, sama yang diniatin kita udah beda. Ilmunya Nabi Ibrahim nggak kita pakai dalam ilmunya. Ya, akhirnya hasilnya bakal berbeda. Tapi orang yang menjalankan itu semua sama, Anda yakin 1000%. Tahun depan sapi atau kurbannya 2 biji, 3 biji. Luar biasa. Sebab pakai ilmunya Nabi Ibrahim. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa jalanin ilmu Nabi Ibrahim. Prinsipnya catat, ente ingetin tuh. Ya, Allah meminta apa yang pernah kita minta. Ridho amla, ridho atau tidak. Dan itu kita tanamin dalam hati kita, pikiran kita. Ya, apa yang kita minta itu. Allah minta nih, ridho gak? Enggak, selesai. Mudah-mudahan gak diambil paksa. Kalau ambil paksa, waduh, sedih hati kita. Aturan bisa berlipat dengan caranya Allah, jadi berlipat dengan pikiran kita sendiri. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan bisa berkurban. Ya, mudah-mudahan dikasih ilmunya di malam hari ini, ilmu yang dari benar-benar dari Al-Quran. Ya, yang mudah-mudahan salamun ala Ibrahim bisa berubah. Salamun ala Tariq, salamun ala Bang Aan, salamun ala Bang Nana, salamun ala Khairul, salamun ala Pak semuanya. Ya, ayat ini menjadi hikmah buat kita. Khususnya ini ayat buat kaum muslimin, bukan buat Nabi Ibrahim doang. Salamun ala Ibrahim. Ya, selamat sejahtera bagimu wahai Ibrahim. Ya. Gitu. Dan gak cuma itu. Mudah-mudahan ucapan ini lihat kalimatnya kadzalika nujzil muhsinin. Dan demikianlah kami, kata Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang mengerjakan semacam ini. Kita bisa buka tuh surat As-Saffat ayat 110. Percis Allah janjinya itu begitu. Kadzalika nujzil muhsinin. Beginilah ya, kami balas orang-orang yang mengerjakan seperti ini. Seperti Nabi Ibrahim gitu. Kata Allah, innahum min ibadina mu'minin. Dan sungguh orang yang ngerjain semacam ini, kata Allah, termasuk hamba-hamba kami yang beriman, kata Allah. Fasalli li rabbika wanhar gitu. Salatlah kalian lalu bersembelihlah.
perintahnya kan. Insya Allah nih dua ini kita bisa pegang. Kita tahu, oh kalau kita ngerjain Nabi Ibrahim berarti ini begini nih. Allah kasih ganjaran ke Nabi Ibrahim. Dan kita termasuk begini nih, kita hamba-hamba Allah yang beriman yang sesungguhnya Allah bilangin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan juga wa basyarnahu, dan kami kabarkan kepada kalian. Wah, coba kalimat ini buat kita kan asyik. Al-Quran kan cuma buat Nabi Ibrahim, buat kita. Allah bilang wa basyarnahu, kami kabarkan gembira. Buat siapa? Buat sebut nama kita. Kabarkan gembira buat kita. Ya. Gitu. Wa basyarnahu bisa nabiyyan minas shalihin wa barakna alaihi, dan kami berkahkan kalian. Ya, wa min dzurriyyatihi, dan anak keturunannya. Bayangin ini perkara cuman ngiklasin keridhaan Allah. Nabi Ibrahim berkah, anaknya berkah, Ishaknya berkah, Ismail berkah, dan anak keturunannya nih dalam Al-Quran wa dzurriyyatihima. Turunannya semua Allah berkahin. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahin buat kita insyaallah. Ini ilmunya mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan ini hikmah semacam ini nggak banyak dibahas. Karena orang kalau udah kurban yang dibahas adalah pemotongan, bagaimana syariat kurban itu sendiri, ibadah kurban. Tapi perspektif di dalam itu jarang ada yang mau membahas lebih detail soal ini. Sehingga prinsip orang itu ya kalau ya ibadah sunnah kok, nggak wajib kan begitu? Wajib. Lagian kalau nggak ada ya ngapain dipaksain? Gitu. Ini kan sering terjadi begitu. Ya, emang kalau perspektif kita ibadah syariatnya ya begitu. Tapi jangan secetek itu kita memiliki. Nggak mungkin Allah ngasih ibadah yang cuma-cuma. Pasti ada sesuatu di baliknya yang luar biasa, yang punya ganjaran tinggi, ya, yang dimana Allah tumpahkan hari dimana pertumpahan darah binatang untuk kita berbagi makan-makan enak, syukur. Di sini gue bakal dapat keberkahan banyak nih. Kalau ikutin ini tuh begini deh. Habis kita korban makan-makan. Dari daging kurbannya bagiin. Kenapa? Girang. Sebab habis ini berkah. Habis ini Allah berkahkan sebagaimana Allah berkahkan Nabi Ibrahim dan keturunannya. Habis ini Allah tambahin rezeki aneh. Habis ini Allah berkahin hidup aneh. Begitu prinsipnya. Kalau kita pakai ilmu Quran ini. Kalau nggak pakai ilmu Quran ini, ya bekas sate dah, bekas sate. Besok susah lagi. Besok mikirin lagi gimana nih. Ya, Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Mudah kita jadi golongan Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa menjalankan syariat kurbannya. Ya, makanya kenapa Anda di yayasan bikin kurban kambing-kambing dari Lampung cuma 1.500.000. Ini bukan masalah kambingnya. Kambing kalau gitu mau bilang gede sama yang kecil, ini bukan urusan kambing gitu bilang. Ini urusan kambing mah aduh, cetek banget gitu. Ya itu urusannya juragan kambing aja udah, pedagang kambing. Tapi ada hikmah di balik itu. Sampai kenapa anak bikin, bayangin, anak bikin kegiatan tebar kurban itu sampai ke Australia ke segala macam. Itu setiap yang nanya, itu bisa lihat foto kambingnya? Nggak bisa. Nggak. Anda sudah siapkan kambingnya sesuai syarat Islam. Kalau ente mau belajar ikhlas, transfer selesai. Kirim nama ente. Dah. Belajar itu. Nggak usah pakai banyak tanya sama kebaikan. Tugas kita tanggung jawab menjalin amanah. Dari ragu-ragu, alhamdulillah dari Australia dari mana pada nitip. Ya, bisa aja kita mau. Sampai Anda boleh ambil bagiannya nggak, Beb? Segala macam. Kalau mau ambil aja. Itu bukan urusan aneh. Gitu. Tapi di satu sisi di sini, ketika ente ngelihat apa, makanya orang kurban itu kita cuma ngomong begini nih sama kambing kita nih. Ini kambing kurban saya nih. Itu nazar tuh. Udah bukan sunnah lagi. Hukumnya berubah. Hati-hati. Jadi wajib tuh ente kurban. Jadi wajib kurban. Ini kambing kurban saya nih. Jadi wajib hukumnya kalau di fikih. Makanya lebih baik yang aman-aman aja deh. Kita kalau berbuat baik mau di ujung kulon lagi sekalipun ada nilainya sisi Allah. Dan Allah nggak lihat di mana letaknya, yang Allah lihat bagaimana pengorbanan kita. Gitu. Makanya kita mulai dari hal kecil, hal sepele, hal-hal yang memang berat untuk dilakukan tapi dimulai. Ya gitu. Itu sekarang apa? Kalau kurban nyarinya di mana nggak enak, atau di Jakarta atau di mana yang kita bisa datengin, atau yang kita bisa lihat kambingnya, kita bisa lihat ininya segala macam.
akhirnya banyak kecacatan hati kita dalam ibadah tersebut yang mengurangi keberkahan dari yang kita jalanin. Ya, kita ngerinya cuma itu, karena setan itu masuk di semua aspek. Apalagi urusan ibadah, udah setan itu urusan ibadah paling demen deh. Salah satu ucapan begitu, ini kambing kurban gua nih. Wah itu tuh, ini jadi nazar tuh hukumnya. Udah nazar tuh, kalau itu kambing tahu mati atau gimana, wah ada panjang tuh hukumnya. Kuat deh. Hal-hal semacam itu. Ya, atau satu sisi dia kurban sengaja biar diumumin. Alhamdulillah yang memberikan sapi si fulan, makasih sapinya, ukurannya paling gede dari sapi yang lain, 1 ton. Sayang betul. Ya, kenapa? Senggak riak-riaknya, wah hati itu nggak bisa dibohongin deh. Hati itu nggak bisa dibohongin deh. Ini kan gak niat riak, aduh ente ngomong begitu aja udah riak. Bener. Ya, aneh nggak niat riak. Berarti kalau di bahasa namanya ilmu mantik tuh. Kalau kita ngomong aneh nih, maaf nih, aneh nggak bukannya niat gibah nih. Terus apa yang kosong di hati itu kalau begitu? Ucapan bilang tidak, tapi tidak bukan perkara ucapan nih. Kosong itu, niat itu ada di hati. Ente mau ngomong, berarti udah kosong syai'an muqtarinan bi fi'li. Perbuatan yang dibarengi dengan tujuan itu disebut niat. Walaupun gak usolli fardo, kalau ente tahu ente mau salat zuhur, itu udah niat. Kalau di fikih, walaupun kita gak ngomongin nih, bukannya ngomongin orang nih, tapi itu ngomongin orang selesai, udah masuk udah, nggak pakai banyak cerita. Itu penyakit hati begitu tuh, wah itu berat. Makanya bukan cari aman, jaga hati kita dengan cara apa? Belajar ridho terhadap sesuatu. Selesai. Belajar ridho terhadap sesuatu. Sehingga Allah berikan kita kelapangan hati dalam semua aspek kehidupan. Biar ridho. Gak banyak keluh, gak banyak ini, gak banyak kita jalan. Insya Allah permainan Allah lebih indah dalam kehidupan kita. Dan Allah berkahi kita dan keluarga kita. Allah jadikan kita setelah Idul Adha ini jadi keberkahan buat kita. Makanya lebaran yang ramai Idul Fitri itu cuma di Indonesia. Jangan di luar negeri. Saudi lebaran Idul Fitri kayak orang bercanda. Sholat Id pulang kerja. Saudi liburnya nggak ada Idul Fitri. Saudi libur Idul Adha. Tapi kalau Idul Adha, ente lihat tuh YouTube. Bagaimana lebaran Idul Adha di luar negeri. Kita kalau di Indonesia Idul Fitri di Hadramut ada mondok, pulang sholat rumah udah ke kamar lagi rebahan di pondok. Besoknya kelas lagi biasa. Tapi kalau Idul Adha liburnya 2 minggu. Tiap hari makan kambing di pondok. Acara keliling ke masjid-masjid. Wah, meriah Idul Adha. Kenapa? Mereka mau ngambil bahwa syiarnya Allah itu di sini di bulan ini. Ada haji, ada kurban, banyak syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang dihidupkan. Ini mudah-mudahan kita bisa menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesanana terakhir, kurban ibadah sembelih ya yang kita lihat di masjid-masjid musola dan sebagainya itu bagian dari syiar agama Allah. Ente bantu di masjid musola, pesantren, majelis, berarti ente bantu syiar agama Allah. Ingat, syiar agama Allah. Apa bantu buat diri ente? Nih ilmunya. Kalau tadi ente naruh di masjid musola dan sebagainya, berarti ente membantu syiar agama. Mana bentuk buat diri kita? Nih ilmunya Nabi Ibrahim. Nih niatnya, kita niatin ilmunya Nabi Ibrahim ini buat diri kita, buat pribadi kita. Kalau buat masjid, musola dan sebagainya itu syiar agama, syiar. Kita membantu syiar, membantu masjid, membantu fakir miskin, syiar, membesarkan syiar agama Allah. Tapi yang buat pribadi di sini, adanya di diri kita, di ilmu. Dan kita bisa jalanin dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna min ahli syari'atillah subhanahu wa ta'ala bil qiyam bis salat wa zakat والحاج ولبنة السنة والواجبات يجينا من المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا وكم الصلاة والصلاة يحققنا ويثبتنا على الطاعات والعبادة بالحج والعمرة والقيام والصيام والسجود وقراءة القرآن الكريم وتدبرها يجينا من الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي الفاتحة.
Betul, ada pertanyaan? Iya, iya. Apakah